Baik, nama saya Adeodatus Perkanis, kelas A semester 6, program studi sosiologi, program mata kuliah sosiologi politik. Di sini saya akan membahas pro dan kontra pembebasan penulisan skripsi bagi mahasiswa tingkat akhir akibat wabah virus corona. Yang pertama, apa itu skripsi? Skripsi adalah istilah yang digunakan di Indonesia untuk mengilustrasikan suatu karya tulis ilmiah berupa paparan tulisan penelitian sarjana S1 yang meneliti berbagai fenomena atau permasalahan di dalam bidang ilmunya dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku. Penulisan skripsi bertujuan agar mahasiswa mampu menyusun dan menulis suatu karya tulis ilmiah sesuai dengan bidang yang digelutinya. Mahasiswa yang mampu menulis skripsi dianggap mampu memadukan antara pengetahuan dan keterampilannya. Yang berikut adalah pengaruh buruk skripsi bagi mahasiswa. Yang pertama yaitu skripsi menghambat kelulusan seorang mahasiswa. Ini maksudkan di sini adalah proses pembuatan skripsi hingga selesai dari proses-proses yang cukup lama, yang memiliki rintangan dan tahapan yang berbeda, dan juga kesusahan yang berbeda yang dialami oleh tiap mahasiswa, membuat kelulusan mahasiswa semakin ditunda dan dianggap semakin lama. Dan yang kedua, skripsi membuat praktek plagiarisme. Yang dimaksudkan dengan praktek plagiarisme di sini adalah praktek meniru, menjiplak, atau mengambil suatu karya tulis ilmiah yang lain tanpa meminta izin kepada pemilik dari karya tulis ilmiah tersebut. Dan yang ketiga, skripsi menjadi alasan mahasiswa drop out. Banyak kasus yang memuat tentang mahasiswa drop out. Salah satu penyebab dari mahasiswa drop out disebabkan oleh skripsi yang terlalu lama dan cobaan-cobaan atau rintangan-rintangan dalam penulisan skripsi, belum lagi ditambah dengan rintangan atau cobaan yang datang dari dosen atau hambatan-hambatan yang dibuat oleh seorang dosen ataupun kembali ke diri mahasiswa tersebut yang malas dalam membuat atau menulis skripsinya dengan lama. Dan yang keempat, memakan biaya dan waktu yang sangat banyak. Untuk kita tahu bahwa skripsi dalam penulisan skripsi membutuhkan waktu dan biaya yang sangat banyak. Sebelum mencapai tingkat skripsi, kita akan melewati tahapan-tahapan, yaitu tahap proposal, tahap penelitian hasil, dan kemudian masuk kepada tahap skripsi. Pada tahap proposal memiliki ujian dan memiliki rintangannya yang berbeda. Kemudian kepada tahap hasil juga begitu, memiliki rintangan, memiliki cobaan, dan memiliki kesusahannya yang berbeda dengan tahap proposal. Kemudian kita sampai kepada tahap skripsi, tahap akhir dari jenjang perguruan tinggi. Yang kelima, skripsi dapat berpengaruh bagi mentalitas dan psikologi seorang mahasiswa. Yang berikut adalah dampak positif skripsi bagi mahasiswa. Yang pertama, adanya skripsi melatih mahasiswa dalam menulis suatu karya tulis yang bersifat ilmiah. Yang kedua, melatih kesabaran mahasiswa dalam melakukan penelitian. Yang ketiga, mahasiswa merasakan langsung apa yang ditelitinya bersama dengan masyarakat. Yang keempat, melatih mahasiswa dalam suatu penulisan karya ilmiah dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Wacana penghapusan skripsi sudah lama direncanakan. Sejak adanya Mendikbud yang baru, yaitu Nadiem Makarim, dia sudah merencanakan agar penulisan skripsi dihapus dari perguruan tinggi dan menggantinya dengan alternatif lain yang mungkin lebih susah dari penulisan skripsi. Yang menjadi pertanyaan di sini, apakah dengan penghapusan skripsi dapat membentuk mahasiswa yang berkualitas atau sebaliknya? Semua kembali kepada diri kita masing-masing dan kembali kepada kampus kita masing-masing. Apakah akan menerima
untuk menerima atau mengikuti wacana yang dilakukan dibuat oleh Nadiem Makarim atau tidak. Jadi menurut saya pribadi sebagai seorang mahasiswa, penulisan skripsi sebaiknya dijalankan seperti biasa tanpa ditiadakan, tanpa harus untuk ditiadakan. Karena menurut saya skripsi merupakan tradisi turun-temurun seseorang dalam mencapai gelar S1. Dan skripsi juga menuntut kita agar bisa membuat suatu karya tulis ilmiah yang baik, yang bersifat ilmiah, yang teruji. Dan skripsi juga melatih kita, menuntut kita turun ke masyarakat untuk mendapatkan hasil penelitian kita. Melihat keadaan yang terjadi sekarang, keadaan dunia dan keadaan Indonesia sekarang ini yang diterpa wabah virus corona, membuat segala aktivitas, segala kegiatan penting harus dilakukan di rumah atau diberhentikan sementara sambil melihat perkembangan dari virus corona ini. Virus corona tidak hanya menyerang sektor ekonomi, kebudayaan, dan sosial, tetapi juga menyerang sektor pendidikan atau bidang pendidikan. Banyak kegiatan penting atau hal-hal penting yang harus dilakukan dalam bidang pendidikan terpaksa dihentikan atau dihapuskan. Contoh salah satunya adalah ujian nasional pada jenjang SD, SMP, dan SMA yang ditiadakan pada tahun 2020. Penghapusan ujian nasional ini dilakukan karena tidak boleh adanya kontak fisik atau perkumpulan selama masa virus corona ini, dan ini juga dilakukan untuk memutus rantai penyebarannya secara meluas lagi di Indonesia. Tidak hanya pada jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA, tetapi pada jenjang pendidikan perguruan tinggi. Banyak petisi-petisi atau wacana-wacana yang mendesak Mendikbud agar menghapus penulisan skripsi pada mahasiswa dalam masa virus corona ini. Wacana-wacana penghapusan skripsi ditujukan kepada Mendikbud mempunyai alasan. Salah satu alasannya adalah susahnya melakukan konsultasi secara online dan susahnya melakukan ujian-ujian seperti ujian proposal, ujian penelitian atau ujian hasil, serta ujian skripsi melalui online. Hal ini sangat memberatkan dan menjadi beban bagi mahasiswa semester akhir, di mana mereka harus menunda kelulusannya pada tahun ini sambil menunggu virus corona ini hilang dari muka bumi. Saya setuju dengan penghapusan skripsi atau pembebasan penulisan skripsi bagi mahasiswa akhir yang faktor penyebabnya adalah virus corona sendiri. Sebaiknya mahasiswa-mahasiswa yang sedang melaksanakan konsultasi atau bimbingan skripsi yang terhambat oleh wabah virus corona ini dibebaskan saja dari penulisan skripsi tersebut, karena itu hanya menghalangi mahasiswa dalam mencapai kelulusan dan menambah biaya dan waktu yang cukup banyak. Semoga Mendikbud Nadiem Makarim cepat mengambil langkah atau alternatif lain untuk menyelesaikan masalah ini dan memberikan jalan keluar bagi mahasiswa-mahasiswa yang sedang melakukan bimbingan skripsi tetapi dihalangi oleh
masalah virus corona kali ini. Sekian dan terima kasih.